Dalam riwayat yang lain disebutkan, man shalla alayya yaumal jumu'ah thamanina marratan ghafarallahu lahu dzunuba thamanina sanatan. Barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Apabila membacanya imbah Jumat salawat itu, nah dalam hadis lain menyebutkan bahwa kalau ada kita mendengar hadis-hadis atau yang lainnya tentang bicara fadilatul amal, keutamaan amal, kita dituntut mengamalkan itu walaupun sekali seumur hidup, supaya kita kada termasuk orang nang kada mengamalkan ilmu. Ini tak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salawat kepada Nabi lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Dan mengucapkan salam kepada beliau adalah lebih utama daripada memerdekakan budak. Umar dan Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan sebuah hadis yang oleh Ali sendiri dinyatakan sebagai hadis marfu', yaitu innad du'a mawqufun bainas sama wal ard hatta tusalli ala nabiyyika. Sesungguhnya sebuah doa akan terhenti di antara langit dan bumi sebelum engkau bersalawat kepada nabimu. Dalam riwayat lain disebutkan, ad-du'a bainas salataini alayya la yuraddu wa anna Allah wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaik fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballagani bismihi wasmi abihi hadza fulan ibn fulan qad shalla alaik. Doa yang dipanjatkan di antara dua salawat kepadaku tidak akan ditolak. Sebelum inya berdoa, inya bersalawat dulu. Karena anak ampih ditutupnya dengan salawat. Jadi doa itu anaknya di tengah-tengah salawat. Nah, doa seperti itu kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan seseorang malaikat di kuburku, dan Allah telah memberinya seluruh nama makhluk. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku sampai hari kiamat kecuali malaikat tersebut menyampaikannya kepadaku dengan namanya dan nama ayahnya. Ini Fulan bin Fulan telah bersalawat kepadamu. Jadi salawat dan salam kepada Rasulullah termasuk salah satu merupakan kunci mustajabnya doa, di samping yang lain-lainnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man shalla alayya yaumal jumu'ah thamanina marratan ghafarallahu lahu dzunuba thamanina sanatan. Barang siapa bersalawat kepadaku sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Apabila membacanya imbah Jumat salawat itu, nah dalam hadis lain menyebutkan bahwa itu dibaca sesudah asar. Ada hadis lain yang menyebutkan siapa yang berselawat kepadaku sesudah asar hari Jumat. Nah, jadi imbah asar hari Jumat berselawat kepada Nabi 80 kali, jangan kurang jangan lebih pada 80 itu, Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Dosa yang macam apa hanya Allah yang tahu. Pokoknya dosa-dosa kita diampuni Allah selama 80 tahun. Dan salawatnya macam apa? Salawatnya itu salawat khusus. Oleh para ulama disebutkan salawat yang dimaksud di situ adalah salawat ummi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Nah, itu yang dibaca 80 kali. Ini sekali hamba baca seumuran 80 tahun sudah. Sampai yang Jumat
imba asar tapi imba sembahyang asar, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim 80 kali. Diampuni Allah dosanya 80 tahun. Jadi ujar para ulama mengatakan kalau ada kita mendengar hadis-hadis atau yang lainnya tentang bicara fadilatul amal, keutamaan amal, kita dituntut mengamalkan itu walaupun sekali seumur hidup, supaya kita kada termasuk orang nang kada mengamalkan ilmu. Ini tahu semua fadilah berselawat imba asar 80 kali baik, tapi seumuran kada sama amalkan, berarti orang ini kada mengamalkan ilmu. Kalau dia pernah mengamalkan walau cuma sekali, terlepas daripada orang yang tidak mengamalkan ilmu, khususnya ilmu itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Nah, 80 kali ba'dal asar, sesudah asar. Allah Ta'ala mewahyukan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suratul Ahzab ayat 5-6. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah ini adalah perintah wajib. Para ulama sepakat bahwa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang hukumnya wajib. Sebagaimana ulama mewajibkannya setiap kali nama beliau disebut dan didengar. Ada ulama yang berpendapat setiap kali kita mendengar nama beliau kita wajib bersalawat. Hal ini disampaikan berdasarkan beberapa hadis yang mengancam orang yang tidak bersalawat ketika nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut. Ada pendapat itu, bila mana kita mendengar nama Nabi kita wajib bersalawat. Nah, sebagian lagi berpendapat bahwa kewajiban tersebut hanya pada waktu tasyahud akhir. Salawat itu wajib pada tasyahud akhir sembahyang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Ishaq bin Rahawayhi, Imam Ahmad dan beberapa sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, beliau juga meriwayatkan bahwa Ibnu Umar, Abu Mas'ud Al-Badri, Imam Abu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad bin Ali dan Imam Amir Asy-Sya'bi juga berpendapat demikian, bahwa salawat kepada Nabi itu wajib hukumnya dalam tasyahud akhir. Sebagian ulama mengatakan tidak kutemukan seorang sahabat dan tabi'in pun yang menyatakan bahwa salawat tidak wajib, kecuali An-Nakhai yang mengatakan bahwa salawat itu tidak wajib. Sebagaimana ulama sepakat bahwa pembacaan salawat tersebut hanya disyariatkan pada waktu tasyahud dan salat jenazah. Salat jenazah wajib juga, rukun kalau tuh sembahyang kifayah. Rukun pertama baca Fatihah, Allahu Akbar, yang kedua salawat kepada Nabi. Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai hukum membacanya wajib atau mustahab sunat. Ulama sepakat bahwa dalam tasyahud akhir mesti ada salawat, dalam sembahyang jenazah mesti ada salawat, itu sepakat. Cuma hukumnya mereka khilaf, ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunat. Nah, kalau imam kita Syafi'i mengatakan wajib. Waktu-waktu untuk bersalawat menurut sebahagian ulama, saat yang paling dianjurkan untuk membaca salawat adalah pada waktu tasyahud awal. Sunat ab'ad, membaca kunut, ujungnya ada salawat. Khutbah, kalau khutbah Jumat wajib salawatnya.
Bahkan kalau boleh memakai dhamir dalam khutbah Jumat itu, ujar pendapat yang kuat di antara ulama fikih mazhab Syafi'i. Jadi mesti disebut Muhammadnya. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad. Nah itunya. Jangan berdamir. Damir itu Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala. Nah itu kada boleh nih tuh. Kalau jadi hatib jangan wa alaihi nih tuh. Kalau nukar buku di pasar, buku khutbah banyak nang wa ala alaihi ini tuh. Nah itu jangan. Karena menurut pendapat yang kuat dari ulama kita mazhab Syafi'i, salawat kepada Nabi Muhammad dalam khutbah itu mesti disebut namanya, jangan damir. Hatib nang kada mengaji ilmu fikih, nukar bukunya di pasar, mintal kuat wani khutbah, nah baca kena khutbah Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, bukunya di pasar menjual macam itu. Nah itu kada sah khutbahnya, otomatis Jumatnya pun jadi kada sah. Nang di muka nang tahu wajib menagur. Itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Nah, pada khutbah setelah azan dan iqamat berdoa itu dianjurkan ada salawatnya. Memasuki masjid, melakukan sa'i di Safa dan Marwah, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertemuan mesti ada salawat. Selesai talbiyah, mengusap Hajar Aswad, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar ke pasar, bangun malam, khatam Al-Qur'an hari Jumat dan malamnya, ketika berdiri melewati masjid merasa susah dalam keadaan susah, menulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat salawatnya dibaca. Nah, ceramah setelah wudu, masuk rumah ketika lupa akan sesuatu, salawat. Bersiap untuk tidur, baca salawat. Setelah salat Jumat, baca salawat. Ketika berdengung telinga, baca salawat. Ketika mempunyai hajat, baca salawat. Ketika tiap-tiap perkara yang penting seperti berzikir, itu ada salawatnya kita. Orang berzikir di hujungnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dibuat salawatnya itu. Ketika kaki kesemutan hingga tidak dapat bergerak, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Amiri dalam dan pengarang kitab Al-Qala'id. Pada saat terjadi gempa, salawat sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sayuti. Dan pada hari Kamis dianjurkan juga salawat. Itu tempat-tempat keadaan-keadaan yang kita disuruh membaca salawat. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku ingin salawat dibaca sebanyak mungkin dalam segala keadaan. Beberapa ulama mengatakan bahwa ada 100 waktu yang sangat dianjurkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.